Harga tiket masuknya brosis per kepala dewasa Rp20.000. Jadi brosis, Lawang Sewu itu adalah sebuah bangunan bersejarah yang terletak di Semarang, Jawa Tengah. Tadi kan kita ngitung-ngitung pintu di sebelah situ brosis, terus kita pindah ke ruangan sini, kita keluarnya lewat dalamnya. Di foto-foto, di Google, di lukisan, Lawang Sewu bentuknya dengan dua menara tinggi. Dan kita ada di bawah menara tingginya, itu brosis, dua menaranya. Halo brosis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang brosis, dimanapun kalian berada, semoga selalu diberi kesehatan, amin, kelimpahan rezeki dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, amin. Sekarang coba brosis tebak, kita lagi ada di mana? Bentuknya seperti ini. Ini adalah gedung atau bangunan yang sangat ikonik di kota Semarang. Dan kali ini kita ada di Lawang Sewu, Semarang. Harga tiket masuknya brosis per kepala dewasa Rp20.000. Ini langsung di-scan di pintu masuknya. 3 orang, Pak. Jadi brosis, Lawang Sewu itu adalah sebuah bangunan bersejarah yang terletak di Semarang, Jawa Tengah. Nama Lawang Sewu secara harfiah berarti 1000 pintu dalam bahasa Jawa. Walaupun jumlah pintunya benar-benar nggak sampai 1000, tapi karena saking banyaknya maka disebut Lawang Sewu. Bangunan ini dibangun tahun 1904 dan selesai pada tahun 1907 oleh pemerintah kolonial Belanda. Bangunan ini awalnya digunakan sebagai kantor pusat Nederland Indische Spoorweg Maatschappij (NIS), yaitu sebuah perusahaan kereta api Hindia Belanda. Fungsi pada masa kolonial sebagai kantor pusatnya NIS, bangunan ini menjadi pusat administrasi dan operasional kereta api di Hindia Belanda. Dirancang oleh arsitek Belanda C. Citroen dan J.G. van Gent yang memadukan gaya arsitektur Eropa dengan adaptasi untuk iklim tropis seperti banyaknya ventilasi dan jendela-jendela yang besar. Maka dari itu disebutlah dengan Lawang Sewu. Selama Perang Dunia Kedua, ketika Jepang menduduki Indonesia, Lawang Sewu digunakan sebagai markas militer Jepang. Ada ruang bawah tanah yang sebelumnya sebagai tempat penyimpanan diubah menjadi penjara, dan tempat ini menjadi saksi berbagai kekejaman selama masa pendudukan Jepang. Dan setelah kemerdekaan, bangunan ini digunakan sebagai instansi, termasuk sebagai kantor militer dan pemerintahan. Pada tahun 2009, Lawang Sewu direstorasi oleh pemerintah untuk melestarikan nilai sejarahnya. Kini, tahun 2025 ini, Lawang Sewu menjadi destinasi wisata populer di Semarang, baik untuk sejarah maupun arsitektur. Oke, sekarang kenapa bisa dibilang Lawang Sewu? Karena pertama, jendela dan pintunya itu besar-besar brosis. Makanya disebut dengan 1000 pintu atau Lawang Sewu. Selain itu ada menara kembar, bagian bangunan yang memiliki 2 menara kembar yang ikonik.
Setelah itu ada ruang bawah tanah, dan bangunan ini memiliki ventilasi yang sangat baik. Memang brosis, walaupun di sini tidak menggunakan AC, tapi bener-bener udaranya adem banget brosis. Karena ya brosis bisa lihat pintunya ini besar-besar dan banyak banget. Ini kita hitung ya brosis ya. Ini baru sebagian bidang segini aja. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Segaris ini aja ada 12 pintu. Maka dari itu disebut dengan pintu 1000 atau lawang sewu. Kita masuk lagi brosis ke bagian sisi dalamnya lagi. Ini adalah replika-replika atau miniatur bentuk dari jembatan kereta api, karena ini kan bangunan awalnya digunakan untuk perkereta apian zaman Hindia Belanda. Ini ada foto-foto Nederlands Indische, apa nih? Spoorweg Monshapi, apa bacanya itulah. Ini ada foto-foto orang Belanda semua, proses mulai dari Ban Smith Swieten. Habis itu Dr. Beban ya itulah proses bisa lihat sendiri ya. Vollenhoven. Ini semuanya orang Belanda. Mungkin apa ini? Oh, ini fotonya brosis. Ini nama daftar namanya, ini foto-fotonya. Oke, kita masuk lagi proses ke bagian ruangan berikutnya. Di sini ada foto-foto zaman dulu, ini ikoniknya. Zaman dulu Lawang Sewu itu seperti ini, brosis. Ini fotonya masih hitam putih, jadul banget. Bener-bener ini perkereta apian semua. Ini ada tanggalnya, brosis. Nah, tahun 1937. Wow, lama banget. Lama banget. Yakin brosis, kalian yang nonton ini semua tahun 1937, kita semua belum pada lahir. Di sini bentuk kereta api zaman dulu. Ini kereta apa ya? Uap ya, Mamis ya? Ya, ini uap nih. Ini kereta uap apa kereta apa nih? Masih ada delman juga tuh, ada fotonya. NIS. Oh iya. NIS itu kan nama perusahaan gedung ini. Nah, bentuk keretanya seperti ini. Wow, cakep brosis, klasik banget. Klasik. Ada stasiun William 1 ya. Terus stasiun Kedung Jati. Kedung Jati. Ada stasiun Semarang. Oh, stasiun Semarang dulu seperti ini, brosis. Dibanding sekarang sudah beda banget. Mungkin kalau Semarang ini di Tawang, Mamis. Tapi sekarang udah beda banget. Ini kan zaman tahun 1905, buset. Berarti sudah 120 tahun yang lalu. Sekarang 2025, ini 1905, 120 tahun yang lalu. Berarti 1,2 abad brosis. Istimewa. Bangunannya seperti ini, benar-benar bangunan yang ikonik banget. Satu brosis, yang dari dulu aku selalu bingung. Ini temboknya. Satu, apa gitu? Ini tembok zaman dulu. Rumah kita, rumah-rumah pada umumnya, kalau kita ngelihat tembok paling cuma 1 jengkal. Ini loh brosis, 2 jengkal aja masih sisa. Ini bener-bener temboknya tebel banget. Dan kokoh ya. Ini bener-bener kokoh, bakoh, kuat banget. Kita masuk lagi brosis. Pilarnya aja. Wow. Nih, ini aku peluk ya. Aku peluk loh ini brosis. Ini tanganku nggak ketemu loh. Bener-bener bangunan zaman Belanda itu istimewa banget. Emang buat kokoh. Ini bener-bener lifetime ini istilahnya. Jadi sepanjang zaman, sepanjang masa. Karena ini kan bangunan asli, brosis. Coba kita lihat bagian situ. Ini kemana? Coba brosis kita kesini aja. Ini banyak ruangan nih ya. Ini ruangannya banyak ini banget. yang naik ke atas itu. Ini naik kemana, Mamis? Naik ke atas. Yang ada kaca apa? Oh, ada tangganya. Wah, brosis.
View-nya keren banget. Nuansa zaman dulunya itu kerasa banget brosis. Coba. Di mana kalian bisa nemu kaca mozaik seperti ini? Asik banget. Ini klasiknya kerasa banget dan void-nya tinggi banget brosis. Coba ya kita naik ke atas sini brosis ya. Keren. Assalamualaikum. Wah asik. Ini kaca mosaiknya brosis. Keren banget ya. Keren ya, gedenya. Bener-bener wow, speechless kita. Tapi kita nggak bisa naik ke sana brosis karena itu ditutup. Ditutup. No trespassing. Oh iya, berarti kita nggak boleh. Tapi di sini ya brosis ya, udaranya itu nggak ada pengap, nggak ada panas. Adem loh brosis, karena memang bangunan zaman dulu itu ventilasinya dibikin luar biasa. Sedemikian rupa ya. Sedemikian rupa, benar-benar apa ya, kita nggak ada ngerasain gerah panas, nggak ada. Padahal ini posisi itu jam 12 siang loh brosis. Tanpa AC, tanpa kipas angin, harusnya kan panas banget gerah ya. Ini enggak, rasanya adem aja. Kayak sore hari lah. Dan, ubinnya juga dingin ya. Ubinnya tuh dingin loh brosis. Tuh, Iya tapi. dingin. Oh iya. Dingin. Padahal ini nggak pakai AC. Emang bener bangunan zaman dulu tuh istimewa banget. Ini kita lagi ngambil gambar ini brosis, ngambil video ini. Suaraku tuh gema loh. Coba ya. Brosis, suara kita gema. Karena saking tingginya. Ayo brosis, kita jalan lagi. Kita ke bagian sebelah kiri. Ini masih kosong bukan? Ini masih kosong. Ini apa nih? Oh ini lukisan-lukisannya brosis. Oh ini lukisan-lukisan. Jadi ini yang bangunan paling arah ke pinggir jalan. Nanti kita ke situ. Ada monumen kereta apinya. Ini isinya lukisan-lukisan semua brosis. Hasil karya. Perkumpulan lukisan semuanya. Bentuk-bentuk stasiun di sini brosis. Nah ini adalah lukisan Lawang Sewu. Emang bener, banyak banget pintunya. Makanya ruangan ini adem. Dut, pertanyaannya Dut. Pintu sebanyak ini, kuncinya bisa kebalik nggak ya? Waduh. Nah, Kuncinya serenceng loh pasti loh. Karena Lawang Sewu, ini ruangan ini aja ya, brosis lihat ya. itu ada berapa pintu yuk kita? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu ruangan ini aja ada 7 pintu brosis. Anggaplah kita kalikan ke sebelahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini udah dihitung. Ini udah hitung, berarti di sini 5, di sini 7. Ayo kita hitung-hitungan pintu brosis. 5 tambah 7. 12. 12. 2 ruangan, 12 pintu. Kita masuk ke ruangan ketiga. Tadi kan 12. Ini udah dihitung. Udah dihitung ya, 13, 14, 15, 16. 3 ruangan, 16 pintu. Kita pindah lagi ke ruangan keempat. 17, 18, 19, 20. 4 ruangan, 20 pintu. Oke. Kita masuk lagi. 21, 22, 23, 24, 25. 20. 5 ruangan. Itu brosis bisa lihat. 1, 2, 3, 4, 5. 25 25 pintu. Kalau satu pintunya kuncinya segini, 25 pintu, baru sebaris ini aja sudah satu renceng. Gimana kalau satu ruangan ini? Satu gedung ini. Dijamin botak, brosis. Kita terus lagi. Tadi sudah 25 pintu, sekarang kita ke ruangan ke-6. 26, 27, 28, 29, 30. Wow. 5 ruangan, 30 pintu. Istimewa. Kita ke sebelah sini, brosis. Nah, ini langsung ke bagian pinggir jalan.
Jadi Jalan kalau Pemuda Brosis ya, Pak? lihat, ini Jalan Pemuda. Kalau Brosis lihat, bentuk dari Lawang Sewu atau gambar dari Lawang Sewu, itu semua ngambilnya dari situ, Brosis. Ini dekat muda. Itu Tugu Muda namanya. Karena nanti view-nya langsung ke Lawang Lawang Sewu. Sewu. Jadi kayak lukisan tadi itu, Brosis, yang tadi kita liatin. Lukisan itu jatuhnya ngambilnya dari bundaran Tugu Muda itu. Memang benar-benar view ke sini ikonik banget. Tadi kita kan di bangunan yang sebelah dekat ke pinggir jalan ya, Brosis. Ini ada bangunan lagi. Jadi bentuk bangunannya itu ini bangunan. Lah Jadi tengahnya kayak diampit gitu ya. kayak diapit. Nah tengahnya ini tuh ada seperti taman dengan view yang seperti ini. Tadi kantornya kita waktu ngurus perizinan di sebelah situ. Sebelah sana nih. Tadi waktu kita ngitung pintu, baru 6 ruangan adalah gedung ini. Ini, Brosis. Oh iya, ini. Ini kan ikoniknya itu kan ada seperti ini, ada 2 menara. Tapi kita dari sisi belakangnya. Sekarang kita ke bagian gedung sampingnya. Coba, Brosis, hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, kalikan 2. Sisi sebelah sini 40 pintu. Dikali Gimana? dalamnya berapa pintu? Nah, belum dalamnya lagi, masih ada berapa pintu. Gimana cara bawa kuncinya kalau kita mau ngunci satu persatu, bener-bener pusing, Brosis. Botak beneran. Botak beneran. Yuk kita masuk ke gedung sebelah sini. Oh, ini dipakai untuk Pertokoan gitu. pertokoan bukan? Iya. Ini foto. Oh iya, ini ada yang untuk ruangan kebaya. Kayak Ini ruangan. Oh, ada ini oh, galeri-galeri. galeri-galeri, Brosis. Ada tembikar, ada kap-kap lampu. Jadi gedung yang sebelah sini digunakan untuk galeri. Galeri ya. Nah ini. Ini Oh ini buat jajanan, Brosis. oleh-oleh. Oh, oleh-oleh salah. khas Semarang. Iya, oleh-oleh makanan khas Semarang. Yang sebelah sini dunia sendal-sendalan, Brosis. Peraksesorisan. Aksesoris. Kita jalan sampai ujung yuk. Bagian sebelah sini percangkir-cangkiran. Cangkir-cangkiran. Pergelas. Aksesoris juga sih. Pergelas-gelasan. Gelas-gelasan. Abis, Brosis. Kita Itu coba, kita stand-stand belok ke makanan kiri. ya, Pak ya. Dan di sebelah sini ada stand makanan, Brosis. Ini kita ke kiri, kita belok. Oh, kita sudah sampai di Sudah ujungnya. sampai ujung kita. Ini kita ujung paling belakang, Brosis. Oh. Oh, seperti ini. Oke, kita putar lagi, Brosis. Sekarang kita... Itu apa ya? Wow. Mau cobain jalan? Oh ini Tapi ini imersif. wahana imersif. Oh, ini imersif. wahana. Wahana imersif tengah, kalau bawah tanah sini. Oh, numpang lewat bisa ya, Pak? Lewat sini nggak apa-apa, sih Pak, kan kosong, sepi ya. Cuman mainnya lewat tangga sana. Yang bawah tanah itu mana, Pak? Sini nanti masuknya sini. Oh, di sini. Oh ini Pak. Nah, tapi nanti daftar dulu sana, di tiket dulu. Oh, iya. Kasih ya Pak. Makasih ya, Pak. Wow, ini bangunannya klasik banget, Brosis. Bener-bener Ruangannya bangunan. kerasa dingin. Ini dingin loh, Brosis. Padahal nggak ada AC-nya. Coba Brosis lihat. Nggak ada AC, tapi ventilasinya Banyak. banyak banget. Nih ya, Brosis. Coba kepalanya Pak.
Ini bener-bener memang beda ya. Struktural zaman kolonial Belanda itu istimewa, kokoh banget. Coba brosis bisa lihat. Nih, ukuran temboknya. Segini brosis. Lebar dindingnya segini. Bayangin kita kalau mau maku, kita mau masang jam atau masang lukisan, kayak apa susah makunya. Kita terusin brosis, kita jalan sampai keluar dari gedung area imersif ini. Tadi kan kita ngitung-ngitung pintu di sebelah situ brosis, terus kita pindah ke ruangan sini, kita keluarnya lewat dalamnya. Jadi kita sudah letter V gini ya brosis. Sekarang kita menuju area pintu keluar, tapi belum keluar karena kita mau ke bagian kereta apinya. Ke monumennya. Ke monumen kereta apinya. Dan ini belum semua gedung yang kita lewatin. Belum semua gedung kita lewatin dan kita sudah pegel brosis. Mengkes. Inilah dia bentuk ikoniknya. Mau saya liatin ke brosis. Ikonik Lawang Sewu yang mungkin kalian bisa lihat di Google ataupun di foto-foto. Wow. Inilah dia Lawang Sewu Kota Semarang yang paling ikonik. Di situ ada monumen kereta apinya. Kereta api asli brosis. Asli tapi sudah nggak jalan kan, relnya cuman segitu. Iya sih. Dibikin monumen. Bisa jalan sih Pak, kalau diganti ban itu. Ganti ban, ganti pelek ya. Kalau didorong dikit tidak jalan. Lah, bagian sebelah situ brosis, itu taman itu adalah Taman Tugu Muda Semarang. Ini brosis, kereta apinya. Jiwamu bagaikan sajap. Oh, sajap tuh sayap ya? Saya Pendukung cita-cita bangsa. Raga bagaikan alas kemerdekaan Nusa. Iya. Oke. Ini kereta zaman dulu kayak gini brosis. Panjang ya. Wow. Rodanya gede banget. Ini besi semua brosis. Dan ini kereta asli loh. Bukan kereta replika. Ini brosis, kalau brosis mau lihat Lawang Sewu, view-nya yang paling ikonik. Di foto-foto, di Google, di lukisan, Lawang Sewu bentuknya dengan dua menara tinggi. Dan kita ada di bawah menara tingginya, itu brosis menara, dua menaranya. Itu menara kiri dan menara kanan. View dari sini benar-benar mantap brosis. Suasana klasiknya kerasa banget. Coba sini Dut. Kita ngeliatin ke brosis Lawang Sewunya. Wow. Nah, ini kelihatan jelas nih brosis. Inilah dia brosis. Kalau kalian lihat di film-film, di lukisan, di Google, dimanapun kalian lihat tentang Lawang Sewu, inilah dia. Benar-benar wadidaw. Amazing. Suasana klasiknya dapat, suasana tempo dulunya dapat banget. Dan ini ada kelonengan zaman Belanda. Bel. Jadi kalau kereta mau lewat, dia bunyi. Oh. Ini kayak lonceng ya Mamis ya? Lonceng kayaknya nih. Oh itu brosis. Genta perlintasan. Genta ini pernah digunakan di PJL nomor 4 KM 004. Alat komunikasi antara stasiun kepada penjaga pintu stasiun. Oh ya. Gitu. Neng suaranya gitu. Tulisannya masih sepur brosis. Sepur hulu, sepur hilir. Klasik banget. Bayangin brosis, dari tahun 1900 awal sampai dengan sekarang, dia masih berdiri kokoh. Material besinya benar-benar luar biasa. Jadi uji ya, Udah teruji waktu, sudah ngelewatin abad, bukan ngelewatin tahun lagi, masih berdiri kokoh. Luar biasa. Keren.
Oke brosis, demikianlah perjalanan kita di Lawang Sewu, Kota Semarang. Jadi kalau brosis lagi berkunjung ke Kota Semarang, kalian bisa langsung kunjungi Lawang Lawang Sewu. Sewu. Itu tempat ikonik. Habis itu Kelenteng Sampokong. Itu bener-bener ikonik banget. Jangan lupa bawa kamera, bawa handphone buat kalian foto-foto mengabadikan momen di Kota Semarang yang bener-bener luar biasa, klasik banget view-nya. Oke brosis, selalu ingat, luangkanlah waktu untuk jalan-jalan bersama keluarga. Karena uang bisa dicari, tapi waktu tidak dapat diputar kembali. Sarsen Bolang pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video jalan-jalan kita selanjutnya.